Klaster baru COVID-19 ditemukan di ratusan pasar tradisional di tanah air. Lalu, benarkah pasar menjadi zona berbahaya penyebaran virus corona? Atau penjual dan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga menyebabkan klaster baru? Berikut laporan utama hadir dengan tajuk Menangkal Corona di Pasar Tradisional. Kenapa tinggi penularan di pasar ini? Karena memang sistemnya kan masih tradisional, masih pakai uang kertas. Ya, yang penting jaga kesehatan. Kita ya saling jaga jarak aja gitu di antara penjual dan pembeli. Saya meminta para pengunjung dan kemudian para pedagang tolong bantu kami untuk membantu kita semuanya patuhi protokol COVID yang sudah kita terapkan di pasar. Pasar tradisional menjadi klaster baru merebaknya virus corona di Indonesia. Temuan kasus baru di pasar-pasar tradisional setiap hari kian bertambah. Klaster COVID-19 di pasar juga menunjukkan tingginya temuan orang tanpa gejala atau OTG. Bermunculannya klaster pasar ini pun menjadi kekhawatiran khusus karena pasar tradisional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum sehari-hari. Belasan pedagang di sejumlah pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta positif COVID-19. Pedagang pasar yang terinfeksi virus corona ini seakan menambah panjang kasus baru penyebaran di area pasar. Karena sebelumnya kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kasus penularan virus corona di pasar tradisional memang menjadi momok baru. Padahal wilayah zona merah di tanah air tengah memasuki masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Dalam data yang dirilis pada minggu kedua bulan Juni 2020, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat 439 pedagang pada 13.450 pasar tradisional di Indonesia dinyatakan positif corona dengan angka kematian mencapai 27 orang. Lalu apa yang membuat pasar tradisional rentan akan penularan COVID-19? Benarkah karena protokol kesehatan yang tak dijalankan oleh pedagang dan pembeli? Kenapa tinggi penularan di pasar ini? Karena memang sistemnya kan masih tradisional, masih pakai uang kertas, dan lalu lintasnya cukup padat di pasar ya. Interaksinya juga antar penjual dan pembeli masih cukup intens gitu, komunikasi dan lain sebagainya. Kami IKAPI sebenarnya sudah jauh-jauh hari memberikan protokol. Ada dua protokol. Ada protokol untuk pengelola dan pembeli. Kita himbau kepada anggota kami di seluruh Indonesia untuk tolong ini diterapkan di pasar-pasar, di blok-blok pasar khususnya. Ketika masuk pasar katakanlah, sebelum masuk itu harus dites suhu dulu, ditembak tuh. Kalau tes suhu itu dilakukan dan berjalan, mungkin nggak ada lalu lintas yang cukup padat di pasar. Boleh disuruh pulang itu yang tinggi panasnya. Ketika sudah masuk pasar juga ada di blok-blok pasar itu disediakan namanya hand sanitizer gitu kan. Dan yang paling penting disemprot. Lalu bagaimana pedagang di pasar tradisional selama ini menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari? Ya, yang penting jaga kesehatan, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer itu utama sih kalau bagi pedagang-pedagang sini. Juga dari pasar juga udah disiapin cuci tangan, dari kepala pasarnya juga udah ada. Tapi sebagai pedagang ada rasa khawatir atau was-was gitu, ibu terpapar COVID-19 gitu? Ya namanya gimana ya, pandemi ini ya pasti khawatir ada bang. Tapi kan mau nggak mau tetap usaha, namanya juga cari rezeki kan. Masa mau di rumah aja kan nggak mungkin. Ya, melaksanakan protokol pemerintah terutama menggunakan masker, jaga kebersihan, cuci tangan, sama kita ya saling jaga jarak aja gitu di antara penjual dan pembeli.
Nah, tapi sebagai pedagang ada rasa was-was, khawatir gitu Bang berjualan di masa pandemi ini? Pasti ada, kalau masalah was-was pasti ada. Karena kan masalah ini kan udah global juga kan. Yang penting kita jaga kesehatan, protokol kesehatan pemerintah kita harus jaga juga. Namun sebagian pembeli masih menyaksikan protokol kesehatan yang dijalankan di pasar tradisional, mengingat masih ada penjual atau bahkan pembeli yang seakan meremehkan rentannya penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Khawatir banget Mas, apalagi di pasar ini kan banyak kan yang kena kan. Kalau nggak salah tuh ada 9 orang berapa. Ya terus makanya aku juga, cuman kalau yang takut banget sih enggak, tapi ya menjaga aja pakai masker, pulang dari pasar buru-buru cuci tangan. Karena di pasar ini juga orangnya agak nyepelein. Di dalam Mas boleh cek aja, pedagang-pedagangnya tuh jarang yang pakai masker. Protokol kesehatan sangat penting diterapkan di pasar tradisional di tanah air, mengingat sistem pembayaran di pasar masih menggunakan uang tunai. Lalu apa tahapan protokol kesehatan yang menjadi acuan untuk pedagang dan pembeli? Protokol kesehatan di pasar meliputi membersihkan kios dagang, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, mengatur jarak antara pedagang dan pembeli hingga minimalisasi penggunaan uang tunai. Merebaknya kasus penyebaran COVID-19 yang baru-baru ini terjadi di sejumlah pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta pun memaksa PD Pasar Jaya untuk menutup sebagian pasar. PD Pasar Jaya nantinya akan memberikan sanksi tegas bagi pedagang yang tidak menaati protokol kesehatan. Tadi saya juga minta, kenapa saya minta sampaikan ini juga ke masyarakat, saya meminta para pengunjung dan kemudian para pedagang tolong bantu kami untuk membantu kita semuanya patuhi protokol COVID yang sudah kita terapkan di pasar. Jangan sampai nanti kita berkunjung tanpa masker misalnya, karena kita benar-benar ingin semua proses ekonomi setelah COVID ini mulai menggeliat pemulihannya. Jadi harapannya tidak ada pasar yang kemudian akhirnya diketemukan sebagai pusat dari penyebaran COVID berikutnya. Namun penutupan pasar tradisional tentunya akan berimbas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hidup, baik bagi pedagang maupun pembeli. Nah, sebenarnya kami meminta kepada dinas terkait ya sama pemerintah agar dikomunikasikan, disampaikan kepada pedagang maunya seperti apa. Kalau deklarasi itu nggak mau ditutup, jadi pedagang yang terpapar itu dirumahkan dulu selama 14 hari, baru lapaknya disemprot disinfektan, benar-benar disterilkan seperti itu. Jadi kalau ditutup justru menambah masalah baru, gitu. Kita sudah susah gitu kan, berapa bulan terakhir ini pasca PSBB sudah susah, ketika new normal ini menambah masalah baru. Bila nadi pasar tradisional kembali akan berdetak, tentunya perlu kedisiplinan penjual dan pembeli untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan selama transaksi jual beli dalam pasar. Pihak terkait pun harus memastikan pedagang melakukan rapid test secara berkala dan lapak pedagang rutin disemprot cairan disinfektan.